Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Setelah tubuh besar Sky Poison Dragon Scorpion Beast menabrak tanah, seluruh negeri bergetar. Seolah-olah gempa bumi telah terjadi karena banyak retakan setebal lengan menyebar dari tempat di mana ia mendarat. Tubuh binatang kalajengking naga racun langit membentuk lubang besar di tanah. Rasa sakit hebat yang ditularkan dari matanya menyebabkannya mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Darah segar mengalir keluar dari matanya yang hancur seperti aliran kecil. Pukulan dari Earth Demon Puppet sebelumnya benar-benar menyebabkannya menderita. Brengsek, raja ini akan mencabik-cabik kalian semua menjadi ribuan keping. The Sky Poison Dragon Scorpion Beast meraung marah ke langit. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh dan amarah yang tak tertandingi. Hari ini sepertinya satu-satunya saat dia menjadi begitu sengsara sejak dia menjadi manusia. The Sky Poison Dragon Scorpion Beast melebarkan mulutnya yang sangat besar setelah mengeluarkan raungan marah itu. Energi padat berwarna darah dengan cepat diaglomerasi. Dalam waktu singkat, itu berubah menjadi pilar cahaya berwarna darah yang lebarnya setengah kaki. Energi menakutkan yang terkandung di dalam pilar cahaya menyebabkan udara di sekitarnya membentuk gelombang riak yang intens. Kepalanya yang buas diayunkan saat pilar cahaya berwarna darah memotong udara dengan suara swoosh. Itu seperti kilat terbalik saat bergegas ke langit. Hati-hati, Tian Huo Zunze mengungkapkan ekspresi sadar saat melihat pilar cahaya berwarna darah. Binatang kalajengking naga racun langit ini akan menjadi gila. Siapapun yang hadir kemungkinan tidak akan memiliki waktu yang mudah jika mereka menahan serangan yang begitu kuat. Xiaoyan segera merasakan bahaya dari pilar cahaya berwarna darah. Sebelum Tian Huo Zunze mengeluarkan peringatannya, dia telah mengaktifkan gerakan 3000 petir. Banyak bayangan tertinggal di langit sementara tubuh aslinya secara aneh menghilang. Pilar cahaya berwarna darah memiliki kekuatan yang mematikan, dan itu tampak seperti meriam yang mencoba meledakkan lalat di hadapan Xiaoyan, yang licin seperti loah. Selain itu, Sky Poison Dragon Scorpion Beast mengalami kesulitan mengendalikan serangan secara tepat karena rasa sakit yang luar biasa. Oleh karena itu, pilar cahaya berwarna darah ini menembus udara dan melesat ke langit yang jauh. Setelah itu menghilang dari pandangan semua orang. Xiaoyan, aku akan menjebaknya. Kamu harus memerintahkan boneka iblis bumi untuk memukul kepalanya. Petik 2. Tian Huo Zunze memerintahkan dengan suara yang dalam. Ekspresinya menjadi sedikit serius setelah menghindari serangan balasan sengit naga racun naga Scorpion Beast. Dimengerti, Xiaoyan buru-buru mengangguk saat mendengarnya. Binatang kalajengking naga racun langit ini memang sangat merepotkan untuk dihadapi. Dua ahli yang keduanya mencapai kekuatan bintang 8 Dozong tidak dapat melakukan apapun untuk itu dalam waktu singkat. Apalagi ini dengan Xiaoyan membantu mereka di samping. Jika Xiaoyan tidak menghancurkan awan racun sebelumnya, kemungkinan situasi saat ini akan berakhir sangat berbeda. Wajah Tian Huo Zunze serius. Kekuatan spiritual yang luas dan kuat melonjak keluar dari tubuhnya tanpa menahan. Sementara tangannya bergerak, kekuatan spiritual ini berubah menjadi jaring tak terlihat seluas 1000 kaki. Pergilah. Tian Huo Zunze melambaikan lengan bajunya. Jaring yang sangat besar, terbentuk dari kekuatan spiritual, segera meluncur ke bawah. Setelah itu, ia menjebak tubuh besar binatang kalajengking naga racun langit. Jaring spiritual besar baru saja melakukan kontak dengan tubuh binatang kalajengking naga racun langit ketika gelombang demi gelombang suara mendesis muncul. Jaring spiritual semacam ini dapat mengabaikan tubuh fisik yang kuat dari binatang itu dan menahan jiwanya. Pengekangan yang tiba-tiba ini mengejutkan binatang kalajengking naga racun langit. Ia buru-buru meronta, tapi tidak peduli bagaimana ia bergerak. Jaring spiritual yang sangat besar muncul seperti belatung di tulang seseorang. Itu melekat kuat ke tubuhnya, mengikatnya dengan kuat dalam prosesnya. Lakukan. Tian Huo Zunze dengan tegas menangis. Xiaoyan mengangguk sekali. Dia meringkuk jarinya dan boneka iblis bumi,
yang masih ada di udara, meluncur turun dari langit. Setelah itu, dengan kejam menabrak tubuh binatang kalajengking naga racun langit seperti bola meriam. Momentum maju yang menakutkan menyebabkan tubuh binatang itu runtuh. Mengaum. Kekuatan menakutkan yang ditransmisikan dari tubuh boneka menyebabkan binatang kalajengking naga racun langit mengeluarkan raungan gila dan marah. Ekornya yang besar terayun, berubah menjadi kilatan hitam saat melesat ke arah boneka iblis bumi di punggungnya. Xiaoyan dengan dingin tertawa saat melihat ini dari langit. Segel tangannya berubah dan serigala api di langit, yang telah terbentuk dari Glaze Lotus Heart Flame, bergegas turun dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, ia dengan kejam menggigit ekor kalajengking yang akan menyerang boneka iblis bumi. Segera, gelombang demi gelombang suara mendesis muncul. Serigala api menerkam dan menyebabkan kabut putih naik di atas tubuh binatang kalajengking naga racun langit. Temperaturnya yang sangat tinggi menyebabkan binatang itu merasakan gelombang demi gelombang rasa sakit yang membakar. Bang! Di bawah penindasan ganda dari jaring spiritual yang sangat besar dan serigala api, Sky Poison Dragon Scorpion Beast tidak dapat bergerak sesaat meskipun ukurannya besar. Itu hanya bisa berjuang, menyebabkan tanah bergetar. Garis retakan dengan cepat menyebar ke seluruh. Bang! Cahaya perak bersinar dan muncul di kepala binatang kalajengking naga racun langit. Kepalan keperakannya yang cerah menyerang tanpa ampun, dengan kuat mendarat di kepala binatang itu. Kekuatan bertarung boneka iblis bumi sangat ditentukan oleh tubuh fisiknya, yang telah mengalami banyak penyempurnaan. Meskipun tubuh fisiknya tidak dapat menggunakan doki, kekuatan penghancurnya masih menakutkan. Dengan pukulan darinya, bahkan binatang kalajengking naga racun langit ini, yang memiliki kekuatan bintang Dozong 8, akhirnya memancarkan ratapan yang menyedihkan. Tubuhnya meronta, dan mulai menjadi lebih gila. Gelombang kekuatan korosif dan kabut darah tebal dengan cepat mengalir keluar dari tubuh binatang kalajengking naga racun langit saat ia berjuang keras untuk melarikan diri. Jaring spiritual Tian Huo Zunze mulai mengeluarkan suara cici saat kabut darah yang aneh ini terbentuk. Bang, bang, bang. Ekspresi Xiaoyan tenggelam saat melihat pemandangan ini. Tinju boneka iblis bumi sekali lagi terkepal erat. Setelah itu, ia melemparkan satu pukulan demi satu, bertindak seperti pengemudi tumpukan karena tanpa ampun menabrak tempat yang sama di kepala Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Suara cici dipancarkan saat kabut darah aneh menempel pada tubuh boneka iblis bumi. Permukaan tubuh boneka yang keriput membentuk beberapa garis karena korosi ini. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah saat dia merasakan transformasi boneka setan bumi. Tidak terduga bahwa uap racun di Sky Poison Dragon Scorpion Beast sekuat ini. Bahkan tubuh fisik yang tangguh dari boneka iblis bumi tidak mampu menahannya. Ekspresi kejam melintas di mata Xiaoyan. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Sky Poison Dragon Scorpion Beast akan mampu membalikkan keadaan di hadapan barisan mereka ini. Perintah dilepaskan dari hati Xiaoyan dan cahaya perak cerah meletus dari tubuh boneka setan bumi, nyaris tidak menghalangi kabut darah. Tinjunya seperti badai besar karena mendarat di kepala binatang kalajengking naga racun langit dengan cara yang gila. Suara rendah dan dalam muncul seolah-olah sedang menabuh drum, menyebabkan jantung seseorang menegang saat melakukannya. Dengan kekuatan fisik boneka iblis bumi saat ini, satu pukulan bisa menyebabkan elit biasa Dozong memuntahkan darah. Namun, binatang kalajengking naga racun langit ini mengandalkan kulitnya yang tebal untuk menahan puluhan pukulan. Meskipun demikian, kerak di bagian atas kepalanya akhirnya pecah. Darah segar keluar dengan cepat. Seseorang bahkan bisa secara samar melihat organ keputihan di kepalanya. Bersamaan dengan rasa sakit yang hebat ini, binatang kalajengking naga racun langit terkejut menyadari bahwa perasaan tak berdaya perlahan-lahan menyebar dari hatinya. Hidupnya tampaknya dengan cepat meninggalkan tubuhnya. Pada saat ini, akhirnya mulai merasa takut. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan dia akan kesulitan melarikan diri dari bencana ini. Berhenti. Apa sebenarnya yang kamu inginkan?
Saya adalah anggota dari suku naga kalajengking. Mereka tidak akan melepaskanmu jika kamu membunuhku. Mata tunggal Sky Poison Dragon Scorpion Beast memerah karena meraung marah. Kali ini, ada ketakutan tambahan dalam raungannya. Kami menginginkan monster core Anda. Xiaoyan tersenyum tipis. Dia tidak memberi binatang kalajengking naga racun langit sedikit pun untuk mengatur napas. Dia jelas mengerti bahwa jika dia membuat kesalahan sekecil apapun di hadapan Magical Beast sekuat Sky Poison Dragon Scorpion Beast, kemungkinan semuanya akan sia-sia. Mereka telah menghabiskan banyak upaya untuk menangkap orang ini. Jika dibiarkan melarikan diri, Xiaoyan benar-benar akan kehilangan lebih dari yang dia dapatkan. Oleh karena itu, bahkan ketika Xiaoyan berbicara, boneka iblis bumi tetap menjadi mesin pembantai yang tak kenal lelah saat tinjunya dengan kejam dihancurkan lagi dan lagi. Setiap kali dia mengayunkan tinjunya, itu akan menyebabkan fluktuasi menyebar ke seluruh angkasa. Riak melingkar tak terlihat akan menyebar setiap kali tinjunya mendarat. Kekuatan penyebaran semacam ini menghancurkan daging di permukaan binatang kalajengking naga racun langit. Bahkan dengan tubuh tangguh dari binatang kalajengking naga racun langit, itu agak tidak dapat bertahan lebih lama lagi setelah dengan paksa menerima begitu banyak pukulan berat dari boneka iblis bumi. Aura kematian menutupi hatinya. Dalam menghadapi perasaan kematian semacam ini, kekejaman melonjak ke sisa mata binatang kalajengking naga racun langit yang menatap Xiaoyan. Sesaat kemudian, akhirnya berbicara dengan suara yang padat, "Aku, Mohe, akan menggunakan garis keturunan dari suku naga kalajengking untuk bersumpah bahwa kamu harus melarikan diri selama sisa hidupmu saat dikejar oleh suku naga kalajengkingku." Petik 2. Mata merah darah terakhir dari Sky Poison Dragon Scorpion Beast jatuh dari wajahnya setelah kata-katanya disuarakan. Setelah itu, meledak. Cahaya darah kecil menembus udara dengan kecepatan yang mengejutkan sebelum memasuki tubuh Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Kecepatan pancaran darah ini sangat menakutkan. Bahkan Xiaoyan hanya bisa mengedipkan matanya. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindarinya. Suku naga kalajengking tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu tidak akan bisa melarikan diri, binatang kalajengking naga racun langit tertawa ganas. Dua aliran darah mengalir dari matanya yang sangat besar, memberikan penampilan yang sangat menakutkan. Ekspresi Xiaoyan menjadi suram. Dia memindahkan segel tangannya dan tubuh boneka iblis bumi segera mengeluarkan cahaya perak yang sangat cerah. Itu mengumpulkan semua kekuatannya sebelum menghancurkan tinjunya. Setelah pukulan ini, orang bisa melihat ruang retak terpisah. Lubang hitam-hitam selebar setengah kaki terbentuk. Bang! Pukulan menakutkan itu mengandung kekuatan yang mengejutkan karena dengan kejam menghancurkan kepala binatang kalajengking naga racun langit. Di bawah kekuatan yang menakutkan ini, kepalanya yang besar mengeluarkan suara ledakan saat ia berubah menjadi potongan daging berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah binatang yang tak terhitung banyaknya yang tersisa di kejauhan segera menghentikan keributan mereka setelah kepala binatang kalajengking naga racun langit meledak. Sesaat kemudian, mereka berpencar. Kecepatan lari mereka bahkan lebih cepat daripada saat mereka menyerbu ke sini. Saat kepala binatang kalajengking naga racun langit meledak, para ahli gemuk dan kurus, yang bertarung dengan dokter peri kecil, juga merasakan sesuatu. Mereka menoleh dan melihat mayat dingin yang sangat besar, yang tergeletak di tanah di kejauhan. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah drastis. Mata keduanya memandangi mayat binatang kalajengking naga racun langit. Ketidakpercayaan memenuhi mata mereka. Menjadi bawahan binatang itu, mereka jelas menyadari kekuatannya. Meskipun ada makhluk racun ganas yang tak terhitung jumlahnya di dalam aliran dewa jatuh ini, kekuatan binatang kalajengking naga racun langit berada di peringkat teratas. Dulu, ada beberapa ahli manusia yang datang untuk memprovokasi, namun nasib mereka menjadi bagian dari tanah kuning di wilayah ini. Reputasi sengit dari Sky Poison Dragon Scorpion Beast adalah sesuatu yang tidak ada yang berani menyinggung selama tahun-tahun ini. Sayangnya,
Pemandangan yang muncul hari ini telah menyebabkan reputasi sengit binatang kalajengking naga racun langit benar-benar menghilang. Pria kurus, berpakaian kuning itu menatap mayat binatang kalajengking naga racun langit dengan mata berkedip. Setelah itu, dia melihat kelompok Xiao Yan lagi. Tenggorokannya berdenyut. Selain Xiao Yan, dua orang yang tersisa memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang dia rasakan di Sky Poison Dragon Scorpion Beast di masa lalu. Jelas, keduanya adalah eksistensi yang berada di level yang sama dengan Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Saya bertanya-tanya bagaimana pemimpin menyinggung ahli seperti itu. Mereka benar-benar datang memburunya. Mata pria berpakaian kuning itu berkedip-kedip saat pikiran ini dengan cepat berlama-lama di dalam hatinya. Anda menantang pemimpin pembunuhan kami. Suku naga kalajengking pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Pakar gendut, yang tampak seperti gunung kecil, merasa lesu sesaat sebelum akhirnya pulih. Dia dengan marah meraung, "Gan Ho, serang, balas dendam untuk pemimpin." Kedipan di mata pria berpakaian kuning itu menjadi lebih intens. Dia segera mengatupkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku tidak akan menemanimu jika kamu ingin mencari kematian." Jari-jarinya menekan tanah setelah kata-kata itu terdengar, dan dia mundur dengan cara seperti kilat. Dalam beberapa napas, dia telah berubah menjadi sosok buram yang menghilang di kejauhan. Pria gendut itu tercengang saat melihat pria berpakaian kuning itu melarikan diri di saat-saat terakhir. Wajahnya langsung memerah saat dia dengan marah mengutuk, "Kamu pengecut. Apakah kamu akan pergi sendiri atau haruskah aku menyerang?" Dokter peri kecil perlahan berjalan saat dia mengutuk. Mata cantiknya menatap pria gendut itu saat dia mengajukan pertanyaan sambil tersenyum. Wajah pria gemuk itu bergetar ketika dia melihat dokter peri kecil berjalan perlahan. Setelah pertarungan sebelumnya, dia menyadari bahwa wanita ini, yang tampaknya lebih kecil dari lengannya, memiliki kekuatan yang luar biasa menakutkan. Bahkan saat dia bergandengan tangan dengan Gan Ho, mereka hampir tidak bisa menahannya. Sekarang Gan Ho telah melarikan diri, bagaimana dia bisa menjadi tandingan dokter peri kecil? Suku naga kalajengking tidak akan membiarkanmu pergi. Ekspresi pria gendut itu berubah sebelum akhirnya dia berteriak dengan marah. Setelah itu, dia berbalik dan tubuhnya yang kecil seperti gunung bergemuruh saat itu berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang ke kejauhan. Meski tubuhnya besar, dia bukan orang bodoh. Jika dia tetap tertinggal dalam situasi seperti itu, kemungkinan dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Kelompok orang ini bahkan bisa membunuh binatang kalajengking naga racun langit, apalagi dia. Dokter peri kecil menyaksikan pria gemuk itu melarikan diri ke kejauhan. Dia tersenyum tipis. Tubuhnya bergerak dan muncul di samping Xiao Yan. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat tubuh besar dari binatang kalajengking naga racun langit di tanah. Diam. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk. Dia segera menghela nafas lega. Binatang kalajengking naga racun langit ini memang sangat sulit untuk ditangani. Jika dia tidak memiliki boneka iblis bumi dan Tianhuo Zunze, akan sangat sulit untuk membunuh orang besar ini dengan kekuatannya kecuali dia menggunakan Angry Buddha Lotus Flame. Ayo cepat ambil barang yang kita butuhkan. Keributan yang diciptakan pertempuran ini terlalu besar. Itu tidak dapat dihindari untuk menarik perhatian magical beast ganas lainnya di aliran dewa yang jatuh. Jika kita ceroboh, kita mungkin akan berakhir dengan pertempuran sengit lainnya, bisik dokter peri kecil. Makhluk racun di aliran dewa yang jatuh ini sangat ganas. Semua yang memiliki kekuatan pasti luar biasa. Xiao Yan mengangguk setuju. Tangannya meraih tubuh binatang kalajengking naga racun langit. Sebuah kekuatan isap melonjak keluar dan perlahan-lahan mengangkatnya sampai tergantung di udara. Xiao Yan melirik mayat besar di depannya. Wajahnya tampak sedikit serius. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan serigala api hijau giok yang sangat besar meledak, berubah menjadi api ganas yang menyapu tubuh binatang kalajengking naga racun langit. Temperaturnya yang sangat tinggi menyebar, dan distorsi muncul di ruang sekitarnya.
Di tengah pembakaran Glaze Lotus Heart Flame, mayat besar dari Sky Poison Dragon Scorpion Beast dengan cepat menyusut. Kulit, cangkang, dan dagingnya perlahan memutih di bawah suhu tinggi. Akhirnya, mereka menjelma menjadi abu dan berserakan. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah saat menyaksikan mayat yang dengan cepat menyusut sementara abu berserakan. Sebaliknya, dia meningkatkan suhu. Yang dia butuhkan adalah darah esensi dari binatang kalajengking naga racun langit. Jenis darah esensi ini hanya akan muncul setelah menjalani penyempurnaan dan banyak pembakaran. Di bawah suhu tinggi ini, darah segar di permukaan Sky Poison Dragon Scorpion Beast dengan cepat menguap. Pembuluh darah di luka itu juga menjadi putih pucat. Tubuh binatang kalajengking naga racun langit berkurang saat suhu Glaze Lotus Heart Flame terus meningkat. Pada akhirnya, ukurannya hanya 5 kaki. Pada saat ini, Sky Poison Dragon Scorpion Beast telah berubah menjadi bola daging berwarna darah, berputar di dalam api hijau giok. Xiaoyan mengendalikan suhu nyala api. Sesaat kemudian, dia menjentikkan jarinya dan bola daging berwarna darah itu segera pecah, membentuk celah di tubuhnya. Kristal berwarna darah setengah kepalan tangan bergegas keluar dan menuju ke arah Xiaoyan. Dengan gerakan meraih, Xiaoyan menangkap kristal seperti darah segar ini di tangannya. Dia merasakan energi yang besar dan kuat di dalamnya dan ekspresi senang tanpa sadar melintas di matanya. Dia akhirnya mendapatkan monster core dari peringkat 7 Sky Poison Dragon Scorpion Beast ini. Tangan Xiaoyan perlahan menggosok inti kristal dengan lembut sebelum dia dengan hati-hati menyimpannya di cincin penyimpanannya. Dia mengangkat matanya, dan mereka berhenti di daging berwarna darah dalam nyala api. Masih ada darah esensi yang kuat dari binatang kalajengking naga racun langit di dalam. Setelah dengan lembut mengepalkan tangannya, api hijau giok yang bertahan di luar bola daging berwarna darah mulai berputar dengan cepat. Kekuatan robek yang menakutkan, tidak diatur oleh aturan apapun, dengan cepat terbentuk di dalamnya. Setelah itu, dengan kejamnya meremas bola daging berwarna darah. Bola daging berwarna darah itu bergetar hebat saat nyala api berputar dengan liar. Itu berulang kali diputar ke kiri dan ke kanan. Menghadapi rotasi seperti itu, tetesan darah berwarna agak keunguan perlahan terungkap dari dalam daging. Ekspresi senang muncul di sudut mulut Xiaoyan saat melihat pemandangan ini. Dia mempertahankan kekuatan sobek semacam ini dan secara bertahap memeras darah esensi murni di dalam kelompok daging itu. Dengan meningkatnya jumlah darah esensi yang menetes ke bawah, bola daging berwarna merah darah secara bertahap berubah menjadi warna putih pucat. Warna putih pucat ini adalah warna yang tidak bernyawa. The Essence Blood adalah sumber kehidupan Magical Beast. Setelah darah esensi terkuras, itu menunjukkan bahwa hidupnya juga telah lenyap. Warna putih pucat secara bertahap menyebar dari putaran api berkecepatan tinggi. Sekitar 10 menit kemudian, jejak pewarnaan darah terakhir akhirnya memudar diam-diam dari bola daging. Saat benang terakhir warna darah menghilang secara bertahap, bola daging bergetar hebat dan runtuh, berubah menjadi abu putih pucat yang tersebar ke bawah. Xiaoyan menghela nafas lega saat dia melihat bola daging itu runtuh dan pecah. Tatapannya tertuju pada nyala api. Ada sekelompok darah cair ungu merah seukuran kepalan tangan di sana. Meskipun jaraknya sangat jauh, Xiaoyan bisa merasakan energi kuat yang menyebar dari darah cair ini. Simpan dengan cepat. Essence Blood jenis ini memiliki daya pikat yang kuat untuk Magical Beast lainnya. Dokter peri kecil buru-buru mengingatkan sambil menghela nafas lega setelah melihat darah esensi berhasil disempurnakan oleh Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia memberi isyarat dengan jarinya dan cairan darah ungu merah terbang keluar. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giok dan dengan hati-hati menyimpan darah ke dalamnya. Pak Tua Yao, ini adalah darah esensi yang dibutuhkan untuk membantu memperbaiki tubuhmu. Anda akan segera dapat menggunakan tubuh fisik lagi. Xiaoyan melambaikan botol giok di tangannya ke arah Tian Huo Sun Zhe di sampingnya saat dia berbicara sambil tersenyum.
Senyuman hangat tanpa sadar muncul di wajah Tianhuo Zunze saat mendengar ini. Dia mengangguk lega. Sudah bertahun-tahun, dia akhirnya akan memiliki tubuh lagi. Pada saat yang sama, dia sekali lagi akan merasakan kenyamanan aliran doqi di dalam tubuhnya. Anak kecil, aku yang dulu benar tentangmu, bantuan ini, aku yang dulu tidak akan melupakannya selama sisa hidupku. Tangan ilusi Tianhuo Zunze menepuk pundak Xiao Yan. Bahkan dengan ketenangannya, dia masih merasa agak bersemangat di dalam hatinya. Saat itu, dia menaruh harapannya pada Xiao Yan dalam keadaan putus asa karena dia tidak punya pilihan lain. Namun, dia cukup senang dengan hasil akhirnya. Xiao Yan sedikit tersenyum saat dia dengan tulus berkata, Tuan Tua Yao telah sangat membantu saya. Jika saya tidak mengerahkan semua upaya saya, bukankah saya akan dianggap sebagai orang yang tidak manusiawi dan tidak adil? Petik 2. Tianhuo Zunze membelai janggutnya dan menghela nafas dengan sepenuh hati. Aku benar-benar iri pada gurumu karena memiliki murid yang luar biasa. Xiao Yan tertawa pelan, tapi tidak menambahkan apapun ke topik ini. Matanya menyapu sekelilingnya. Karena kematian binatang kalajengking naga racun langit, wilayah ini menjadi sangat sunyi. Tidak ada sedikit pun suara yang tidak biasa. Ayo pergi, kita harus meninggalkan tempat ini dulu. Keributan yang kami sebabkan terlalu besar. Sepertinya seseorang akan datang dan menyelidiki. Lebih baik kita pergi dulu. Dokter peri kecil dengan lembut menyarankan. Baik, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menggosok cincin penyimpanannya dan tertawa, karena kita telah memperoleh segalanya, kita akan melanjutkan ke langkah terpenting berikutnya. Xiao Yan melambaikan tangannya setelah berbicara. Dia memimpin dan berbalik. Setelah itu, dia buru-buru bergegas ke utara. Dokter peri kecil membawa Xin Lan dan mengikuti di belakangnya. Wilayah ini sekali lagi terdiam setelah kelompok Xiao Yan pergi. Hanya lubang besar di tanah yang mewakili pertarungan yang menggetarkan jiwa yang meletus di tempat ini sebelumnya. Kabut racun tebal berlama-lama di udara lembah kecil di wilayah utara aliran dewa yang jatuh. Kabut ini menyulitkan seseorang untuk melihat dengan jelas bagian dalam lembah. Jika seseorang melihat dari tempat yang lebih dekat, secara kebetulan dia akan melihat beberapa sosok berdiri di dalamnya. Mereka adalah kelompok Xiao Yan, yang baru saja memperoleh inti monster dan darah esensi dari binatang kalajengking naga racun langit. Berdasarkan apa yang dikatakan Xin Lan, para ahli lembah sungai es seharusnya sudah memasuki aliran dewa jatuh. Mungkin, mereka akan segera menemukan kita. Api unggun menyala di dalam lembah, memancarkan cahaya dari nyala api saat Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Iya, apalagi, ada eksistensi di puncak kelas Douzong di antara mereka yang tiba kali ini. Xin Lan mengangguk, wajahnya muram. Puncak kelas Douzong, kekuatannya bahkan lebih besar daripada binatang kalajengking naga racun langit. Meskipun Xiao Yan saat ini memiliki dua makhluk Douzong bintang 8 di sekelilingnya, kemungkinan sangat sulit bagi mereka untuk menang dalam pertarungan seperti itu. Bagaimanapun, puncak kelas Douzong adalah yang terkuat di antara para ahli di bawah kelas Douzun. Dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze di sampingnya juga mengangguk. Mereka memiliki pemahaman yang baik tentang level ini. Bahkan dengan kebanggaan Tianhuo Zunze, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa sangat sulit baginya untuk melawan seorang ahli di puncak kelas Douzong dalam kondisinya saat ini. Oleh karena itu, kita harus membereskan jasad Tuan Tua Yao atau tubuh racun yang menyedihkan dari dokter peri kecil sebelum mereka menemukan kita. Jika tidak, kemungkinan besar situasinya tidak akan menguntungkan, Xiao Yan berbicara dengan nada serius. Dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze mengangguk ketika mendengar ini. Dalam situasi saat ini, kekuatan salah satu dari mereka akan melonjak jika mereka bisa menyelesaikan masalah masing-masing. Dengan demikian, mereka akan memiliki kemampuan untuk bertarung bahkan ketika dihadapkan dengan seorang ahli di puncak kelas Douzong dari lembah sungai es. Anda harus membantu Pak Tua Yao memperbaiki tubuh dulu.
Dia adalah seorang elit Douzun di masa lalu. Meskipun dia mungkin tidak dapat dengan cepat memulihkan kekuatan puncaknya setelah dia mendapatkan tubuh, seharusnya tidak sulit baginya untuk maju ke kelas Douzun. Tubuh racun yang menyedihkan ini tidak pernah sepenuhnya dikendalikan oleh siapapun di masa lalu. Kami tidak yakin apa yang akan terjadi setelah itu dikendalikan. Oleh karena itu, saya menyarankan Pak Tua Yao harus mendapat prioritas. Dokter peri kecil merenung sejenak sebelum dia memberikan saran yang serius. Xiaoyan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam setelah mendengar analisis dokter peri kecil. Membantu Tianhuo Zunze lebih dulu memang taruhan teraman. Tubuh racun yang menyedihkan adalah tubuh alami yang unik. Ketika meletus, bahkan seorang elit Douzun harus bersembunyi sementara darinya. Jika Anda mampu mengendalikannya, kemungkinan pencapaian Anda akan sangat mengejutkan. Tianhuo Zunze membelai janggutnya saat dia perlahan berbicara. Tuan Tua Yao terlalu memujiku. Dokter peri kecil melengkungkan bibirnya dan tersenyum. Dokter peri kecil benar. Saya akan membantu Tuan Tua Yao memperbaiki tubuh terlebih dahulu untuk mengatasi ancaman saat ini. Xiaoyan mengangguk dan akhirnya membuat keputusan. Dia melanjutkan dengan suara yang dalam, kalau begitu, pertama-tama saya akan menyelesaikan masalah Tuan Tua Yao. Sekarang saya akan mulai menyempurnakan pil jiwa kehidupan Yin Yang. Kalian semua harus menjagaku selama periode waktu ini dan harus menghindari meninggalkan tempat ini sehingga kalian tidak menimbulkan masalah. Xiaoyan berhenti ragu-ragu setelah mengambil keputusan. Dia segera mulai bersiap setelah mengatakan akan melakukannya. Tubuhnya bergerak dan muncul di atas batu besar di lembah. Dengan lambaian tangannya, kuali 10.000 binatang muncul dan tetap menggantung di udara. Dokter peri kecil dan yang lainnya mengangguk ketika mereka melihat Xiaoyan mulai memperbaiki pilnya. Setelah itu, mereka perlahan mundur dan menjaganya. Xiaoyan melambaikan tangannya dan nyala api hijau giok muncul. Setelah itu, secara acak dilempar ke dalam kuali obat oleh Xiaoyan. Dia menggosok cincin penyimpanannya dengan tangannya dan banyak bahan obat terus-menerus terbang keluar darinya. Akhirnya, semuanya tetap melayang di udara juga. Mata Xiaoyan dengan cermat mengamati bahan obat ini. Setelah menemukan bahwa tidak ada masalah dengan mereka, dia perlahan menutup matanya. Formula obat dari pil jiwa kehidupan Yin yang perlahan mengalir di benaknya seperti air yang mengalir. Berbagai poin penting mengenai penyempurnaan sedang dibiasakan oleh Xiaoyan saat ini. Mata Xiaoyan terbuka beberapa saat kemudian. Dia dengan lembut menghirup udara dan menggerakkan jarinya. Bunga yang sangat cerah dan indah mengalir turun. Namun, anehnya ada wajah seseorang di tengah bunga itu. Mata, hidung dan mulutnya semuanya seperti hidup. Melihatnya membuat seseorang merinding. Ghostface Flower, nama bunga ini melintas di hati Xiaoyan. Ini adalah salah satu bahan utama dalam menyempurnakan pil jiwa kehidupan Yin Yang. Itu sangat langka. Xiaoyan tidak tahu dari mana Xin Lan mendapatkannya. Namun, sepertinya dia telah berusaha keras untuk mengumpulkan bahan-bahannya. Xiaoyan melirik bunga yang membuat seseorang merinding. Dia menjentikkan jarinya dan bunga wajah hantu dilemparkan ke dalam kuali obat. Api hijau giok menyapu dan melilitnya. Bunga Ghostface baru saja dilemparkan ke dalam nyala api ketika gelombang uap hitam dipancarkan darinya. Pada saat yang sama, tangisan bayi yang melengking bergema dari kuali obat. Xiaoyan mengerutkan alisnya. Dia tidak menyangka bunga wajah hantu ini seaneh ini. Namun, terlepas dari betapa anehnya itu, tidak berdaya untuk menahan api surgawi. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan dan Douqi menutupi kedua telinganya, mengisolasi tangisan bayi saat melakukannya. Dia mengepalkan tangannya dan suhu nyala api tiba-tiba melonjak. Dengan peningkatan besar dalam suhu nyala api, uap hitam yang dipancarkan dari bagian dalam bunga wajah hantu dengan cepat menjadi lebih redup. Pada akhirnya, itu benar-benar lenyap. Setelah kehilangan perlindungan dari uap hitam, bunga wajah hantu segera layu. Wajah manusia juga perlahan menghilang. Sekitar 10 menit kemudian,
bunga itu akhirnya pecah dan berubah menjadi tumpukan bubuk hitam pekat. Xiaoyan tidak segera menarik nyala api setelah bubuk muncul. Sebagai gantinya, dia memanggang tumpukan bubuk ini selama beberapa waktu sampai menunjukkan kilau dingin. Baru kemudian sebuah pikiran melintas di benaknya. Kelompok api membungkus bubuk hitam pekat dan meninggalkannya tergantung di salah satu sudut kuali obat. Xiaoyan mengambil buah berwarna merah seukuran kepalan tangan setelah menyelesaikan pemurnian bunga wajah hantu ini. Gelombang demi gelombang udara dingin yang padat mengalir keluar dari buah. Buah iblis kebangkitan jiwa, buah aneh ini benar-benar bermanfaat untuk pelatihan kekuatan spiritual. Sepertinya saya perlu mempersiapkan lebih banyak lagi di masa depan untuk situasi yang tidak terduga. Mata Xiaoyan menyapu buah berwarna merah itu. Dia menjentikkan jarinya dan melemparkannya ke dalam kuali obat. Sementara Xiaoyan melanjutkan penyempurnaan pil obat, bahan obat yang tersuspensi di udara secara bertahap dilemparkan ke dalam kuali obat. Xiaoyan sangat berhati-hati dalam menyempurnakan pil ini karena dia tahu bahwa jika pemurnian pil jiwa kehidupan Yin Yang ini gagal, masalah kebangkitan Tianhuo Zunze akan tertunda untuk jangka waktu tertentu. Dalam menghadapi musuh besar yang menghampiri mereka tidak lagi punya banyak waktu untuk disia-siakan. Dokter peri kecil dan yang lainnya tinggal 100 meter jauhnya sementara Xiaoyan sedang memperbaiki pilnya. Tidak ada yang mengeluarkan suara sedikit pun, takut mereka akan mengganggu penyempurnaan pilnya. Selain itu, semua monster beracun dalam radius 1000 meter dari lembah kecil diusir atau dibunuh oleh dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze dengan berbagai cara. Mereka menjalankan peran mereka sebagai pelindung dengan cukup baik. Waktu dengan cepat mengalir saat Xiaoyan melakukan retret untuk memperbaiki pil ini. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Daerah di selatan aliran Dewa Jatuh, tempat binatang kalajengking naga racun langit tinggal saat itu, benar-benar sunyi karena binatang kalajengking naga racun langit telah dihabisi oleh kelompok Xiaoyan. Pada saat ini, benar-benar sunyi. Itu tidak lagi tertutup uap racun seperti dulu. Benteng batu yang sangat besar tampak sangat kosong. Itu tidak lagi memiliki aura mendominasi yang ada ketika Sky Poison Dragon Scorpion Beast berada di dalamnya. Gelombang suara angin yang deras muncul ribuan meter dari benteng batu. Sesaat kemudian, banyak sosok putih muncul di tanah datar di luar benteng batu. Dia tua, riak energi yang kita rasakan 2 hari lalu seharusnya berasal dari tempat ini. Tatapan seorang tetua menyapu sekitar benteng batu sebelum dia dengan hormat berbicara kepada lelaki tua di samping, yang memegang tongkat ular. Tidak ada lagi aura di tempat ini, orang tua yang dipanggil sebagai Old Si menghentikan pandangannya pada benteng batu saat dia berkomentar dengan samar. Dari apa yang aku tahu, ini pasti wilayah Kalajengking Langit. Dikelola oleh Sky Poison Dragon Scorpion Beast yang telah mencapai kekuatan bintang 8 Dozong. Namun, dari kelihatannya sekarang, orang tua lainnya mengerutkan kening dan mengungkapkan apa yang dia ketahui. Sky Poison Dragon Scorpion Beast, tua dia menyipitkan matanya dan perlahan berkata. Tempat ini memiliki sisa aura mayat. Jika saya menebak dengan benar, orang itu seharusnya sudah dihabisi. Apa? Orang itu memiliki kekuatan bintang 8 Dozong. Bahkan di aliran dewa yang jatuh ini, itu adalah salah satu dari sedikit keberadaan seperti itu. Siapa yang bisa membunuhnya? Orang-orang yang tersisa berseru setelah mendengar ini. Selain aura mayat, ada jejak di tanah yang menunjukkan bahwa itu telah dipanggang dengan suhu tinggi. Jelas, itu adalah seseorang yang memiliki kendali api yang besar. Dari sisa jiwa murid lembah sungai es saat itu, saya menemukan bahwa ada seorang pria muda di antara mereka yang mengendalikan semacam api yang sangat kuat. Jika aku menebak dengan benar, ini seharusnya dilakukan oleh kelompok itu. Tua dia mengambil beberapa rumput dan dengan lembut mencubit bilahnya. Kerumputan berubah menjadi debu saat dia melakukannya. Dilakukan oleh kelompok itu. Mereka sekuat ini. Ekspresi dari 3 tetua berpakaian putih yang tersisa berubah. Itu adalah bintang 8 Dozong.
Mereka dapat dengan mudah membunuh Bing Fu dan 2 orang lainnya. Apa yang mengejutkan tentang mereka bisa bertarung dengan bintang 8 Dozong? Tua dia tersenyum tipis. Dia perlahan berdiri dan mengalihkan pandangannya ke utara aliran dewa yang jatuh. Wajah keriputnya menunjukkan senyuman aneh. Namun, udara masih memiliki aura sisa dari binatang kalajengking naga racun langit. Sepertinya mereka mengambil monster core-nya. Kita harus bisa menemukannya jika kita mengikuti aura ini. Tua dia bijak. 3 lelaki tua berpakaian putih itu bersukacita dan dengan hormat memujinya ketika mereka mendengar kata-katanya. Tua dia secara acak melambaikan tangannya. Dia mencengkeram tongkat jalan ular dan perlahan berjalan ke utara aliran dewa yang jatuh. Tawa samar perlahan keluar darinya. Aku yang dulu benar-benar penasaran dengan kelompok orang ini. Tidak hanya mereka menampung wanita racun tetapi mereka juga datang ke sini untuk membunuh binatang kalajengking naga racun langit ini tanpa alasan. Haha, lumayan. Ketiga lelaki tua di belakang saling berhadapan. Mereka segera mengeluarkan tawa dingin. Mereka benar-benar tidak tahu apakah kemalangan atau kehormatan orang-orang itulah yang membangkitkan minat si wanita tua. Mereka yang menyinggung lembah sungai es tidak akan berakhir dengan baik. Orang-orang yang menyedihkan. Gelombang udara panas mengalir ke sana kemari di dalam lembah kecil yang tenang, menyebabkan kabut beracun di udara terus-menerus pucat. Ada sesosok manusia duduk di atas batu besar di lembah. Sebuah kuali besar berwarna merah tua tergantung di udara di depan sosok itu. Api hijau giok menyala dengan ganas di dalam kuali. Gelombang udara panas lembah menyebar dari tempat ini. Beberapa sosok manusia berdiri 100 meter dari batu yang sangat besar ini. Tatapan mereka tertuju pada kuali obat. Sudah 6 hari, Xin Lan melihat sosok manusia yang terfokus pada batu besar itu, menghela nafas pelan, dan berkomentar. Pil obat tingkat 7 tidak mudah untuk disuling. Tentu, seseorang harus meluangkan waktu, dokter peri kecil tidak terkejut. Dia dengan lembut berkata, selain itu, pil Qi di dalam kuali obat menjadi lebih padat. Sepertinya tidak akan lama sampai pil terbentuk. Petik 2. Xin Lan mengangguk ketika dia mendengar penjelasan dokter peri kecil. Dia baru saja akan berbicara ketika kuali obat, tidak jauh dari sana, tiba-tiba bergetar. Suara mendengung yang jelas berdesir darinya dan bergema di atas lembah. Apa itu? Perubahan tak terduga ini menyebabkan dokter peri kecil dan yang lainnya buru-buru melemparkan pandangan mereka. Pil Qi yang sangat padat tiba-tiba keluar dari kuali obat seperti gunung berapi setelah mengeluarkan suara berdengung. Samar-samar orang bisa melihat asal-usul pil Qi tampaknya dari pil obat bundar yang dibungkus dengan api hijau giok. Apakah ini akan membentuk pil? Dokter peri kecil merasa senang saat merasakan kepadatan pil Qi ini. Di depan fokus kelompok dokter peri kecil, pil Qi yang dimuntahkan dari kuali obat menjadi lebih padat. Pada akhirnya, hampir seluruh lembah dipenuhi oleh aroma pil yang menguatkan perhatian seseorang. Jelas, ini merupakan indikasi bahwa pil akan segera terbentuk. Meskipun pil jiwa kehidupan Yin yang berada di tingkat kelas menengah tingkat 7, itu tidak terlalu sulit untuk disempurnakan. Selain itu, dengan pengalaman membantu Tang Zhen dalam menyempurnakan pil bodhisattva api, perbaikan kali ini secara tak terduga mulus. Segalanya tampak berkembang secara alami dan bahkan tidak sedikit pun kesalahan muncul di sepanjang jalan. Xiaoyan perlahan membuka matanya yang menyipit sementara pil Qi dimuntahkan. Dia melihat pemandangan ini dan ekspresi senang muncul di wajahnya. Pil Qi yang memuntahkan menjadi lebih ganas. Pada akhirnya, itu menembus lapisan kabut racun di langit. Setelah dipanggil oleh pil Qi yang padat ini, awan gelap dengan cepat mulai berkumpul di langit. Kegembiraan segera muncul di mata Xiaoyan saat melihat pemandangan ini. Dia tidak berharap pil jiwa kehidupan Yin yang menarik pil kilat. Pil lightning, itu adalah sakit kepala terbesar bagi alkemis, adalah sesuatu yang suka dilihat Xiaoyan karena boneka setan buminya akan diperkuat setelah pil lightning refinement. Terakhir kali, boneka iblis bumi diperkuat sampai bisa bersaing dengan bintang Dozong 8.
Xiaoyan bertanya-tanya tingkat apa yang akan dicapai oleh boneka iblis bumi jika mengalami pil lightning lagi. Sementara Xiaoyan dengan penuh semangat memanggil boneka iblis bumi sekali lagi, awan gelap yang berkumpul di langit tiba-tiba berhenti. Setelah itu, mereka menjadi terdistorsi. Meskipun ada beberapa suara gemuruh yang teredam, pemandangan di mana petir memotong udara di kejauhan dan jatuh tidak terjadi. Sebaliknya, setelah beberapa kali menggeliat, awan gelap perlahan-lahan menyebar. Hamburan yang tiba-tiba dari pil lightning itu seperti baskom air dingin yang disiramkan ke kepala Xiaoyan, memadamkan semua kegembiraannya. Ini, mengapa pil lightning menghilang dengan sendirinya? Xiaoyan tercengang saat dia melihat awan gelap di udara sebelum dia tertawa getir sesaat kemudian. Kakak Xiaoyan, kabut racun dalam aliran dewa yang jatuh terlalu tebal. Mungkin itu karena uap racun telah menutupi pil Qi, menyebabkan pil lightning gagal menemukan targetnya dan berakhir dengan sendirinya. Kelompok Little Fairy Doctor juga tertegun oleh pemandangan ini. Setelah itu, Xinlan merenung sejenak sebelum akhirnya menangis dengan suara keras. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya saat mendengar ini. Setelah kelalaiannya sebelumnya, hatinya mengerti apa yang terjadi memang sebagian karena uap racun yang menutupi tanah di sini. Namun, ada alasan lain. Itu adalah pil jiwa kehidupan Yin yang tidak dapat menarik pil kilat. Pil obat semacam ini mungkin dianggap sebagai pil kelas menengah tingkat 7, tetapi secara tegas, itu baru saja mencapai tingkat menengah. Jika bukan karena efek unik dari pil tersebut, itu hanya akan menjadi tingkat kelas rendah tingkat 7. Pil Qi yang dipancarkannya mungkin tidak dapat menarik pil lightning. Ini, bersama dengan uap beracun yang bersembunyi, menyebabkan pil lightning secara bertahap menyebar setelah muncul. Sial, namun, saya terdesak waktu dan tidak punya waktu untuk berurusan dengan pil lightning. Xiaoyan diam-diam menyuarakan ketidakberuntungannya di dalam hatinya sebelum dia melambaikan tangannya. Pil obat hitam merah di dalam kuali obat tersedot keluar. Ini adalah pil jiwa kehidupan Yin Yang ya. Mata Xiaoyan mengamati pil obat di tangannya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Pil obat ini seukuran mata naga. Warnanya hitam dan merah. Itu memiliki permukaan bulat yang mengandung kilau cemerlang. Ketika tangan seseorang menggosoknya, seseorang akan merasakan dinginnya es di satu sisi sementara sisi lainnya hangat, menyebabkan seseorang merasakan kenyamanan yang luar biasa. Karena pil obat telah berhasil disempurnakan, selanjutnya adalah penyempurnaan tubuh. Xiaoyan dengan lembut menghirup udara. Dia secara acak menyimpan kuali obat dan melambaikan tangannya. Sebuah mayat yang tertutup es muncul. Mayat ini adalah milik Yun San dari Mystic Cloud Sect. Awalnya, Xiaoyan telah menyiapkannya untuk Yao Lao saat itu. Namun, mayat setingkat ini tidak bisa lagi menarik perhatian Xiaoyan. Ini akan digunakan untuk melakukan percobaan. Setelah memanggil mayat, metode pemurnian tubuh yang diajarkan Yao Lao pada Xiaoyan mengalir ke dalam pikirannya. Sesaat kemudian, dia mengangguk dengan tenang. Dia melambaikan tangannya dan angin tak terlihat menyeret mayat itu, menggantungnya di udara. Xiaoyan melambaikan tangannya dan segumpal Glaze Lotus Heart Flame muncul. Itu mengeluarkan suara, embusan, saat melilit mayat. Es dingin di mayat dengan cepat meleleh di bawah suhu yang sangat tinggi dari Glaze Lotus Heart Flame. Pak Tua Yao, berikan aku seutas kekuatan spiritual. Xiaoyan berbicara dengan suara yang dalam saat dia melihat es yang dengan cepat tersebar. Mendengar ini, benang kekuatan spiritual segera dipisahkan dari antara alis Tianhuo Zunze. Setelah itu, kekuatan spiritual ini melayang ke Xiaoyan. Xiaoyan meraih kekuatan spiritual dan secara acak melemparkannya ke dalam mayat. Setelah itu, pil jiwa kehidupan Yin yang dilemparkan ke Tianhuo Zunze. Konsumsilah. Setelah saya memberikan kata, Anda harus segera masuk ke tubuh ini. Petik 2. Tianhuo Zunze mengangguk dengan ekspresi muram. Dia memasukkan pil obat ke dalam mulutnya tanpa ragu-ragu. Kegembiraan berkedip di matanya.
Xiaoyan dengan cepat mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya setelah melihat bahwa Tianhuo Zunze telah mengonsumsi pil obat. Bagian dalam botol giok dipenuhi dengan darah berwarna ungu merah. Energi yang sangat liar dan keras merembes keluar darinya. Ini adalah esens Blood of the Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Tangan Xiaoyan meremas dengan kekuatan besar dan botol giok itu pecah. Sekelompok besar darah cair tersebar. Dengan lambaian tangan Xiaoyan, semua darah mendarat di tubuh yang dikelilingi oleh api. Gelombang suara mendesis tiba-tiba keluar saat cairan darah baru saja bersentuhan dengan mayat. Orang bisa melihat kulit jenazah mulai membusuk dengan cepat. Perubahan ini tidak menyebabkan ekspresi Xiaoyan berubah. Setelah pandangan acuh tak acuh, Xiaoyan memerintahkan Glaze Lotus Heart Flame dan tiba-tiba meningkatkan suhunya. Menyusul peningkatan suhu Glaze Lotus Heart Flame, darah yang menempel pada mayat mulai perlahan meresap ke dalamnya dengan cara yang aneh. Daging yang awalnya putih pucat secara bertahap diisi dengan kehidupan ketika darah esensi bergabung dengannya. Sekitar setengah jam setelah darah esensi secara bertahap bergabung ke dalam mayat, mata tertutup rapat, Yun San tiba-tiba terbuka. Matanya yang kosong berisi kekuatan hidup yang berfluktuasi. Tentu saja, kekuatan hidup ini bukanlah kekuatan hidup Yun San. Sebaliknya, itu karena benang jiwa dari Tianhuo Zunze. Ketika Yun San membuka matanya, Xiaoyan tiba-tiba menjerit dalam-dalam, "Pak Tua Yao, masuk." Tianhuo Zunze, yang sudah menunggu pesanan di samping, dipenuhi dengan kegembiraan saat mendengar teriakan Xiaoyan. Setelah itu, sosok ilusinya bergegas ke dalam mayat. Setelah itu, dia menembus Glaze Lotus Heart Flame dan menerkam ke dalam mayat, yang ditutupi dengan cahaya berwarna merah. Riak hitam merah aneh terpancar dari tengah alis Tianhuo Zunze saat jiwanya melakukan kontak dengan mayat. Riak menyebar dengan kecepatan seperti kilat saat menutupi seluruh tubuh. Engah. Jiwa Tianhuo Zunze dan mayat itu tiba-tiba bertabrakan saat riak hitam merah menyebar. Kali ini, tabrakan tidak mengusir jiwa. Sebaliknya, jiwa perlahan bergabung ke dalam tubuh. Apakah itu berhasil diselesaikan? Xinlan dan dokter peri kecil di samping tidak dapat mengendalikan kegembiraan mereka saat mereka bertanya setelah melihat jiwa Tianhuo Zunze bergabung dengan tubuh. Belum. Tuan Tua Yao harus menahan pembakaran api surgawi dan secara bertahap mendapatkan kendali atas tubuh. Hanya dengan begitu dia dapat dianggap telah benar-benar bangkit dari api. Ekspresi Xiaoyan serius saat dia menggelengkan kepalanya. Langkah selanjutnya adalah yang paling penting. Jika Tianhuo Zunze tidak dapat menahan pembakaran api surgawi, kemungkinan besar tidak hanya tubuh fisik ini akan terbuang percuma tetapi jiwanya juga akan menderita pukulan yang fatal. Kalian berdua harus menuju ke pintu masuk lembah dan berjaga di sana. Boneka iblis bumi akan membantu Anda. Ingat, jangan izinkan siapapun masuk. Xiaoyan menginstruksikan mereka dengan suara yang dalam. Dokter peri kecil dan Xinlan mengangguk ketika mereka mendengarnya. Mereka meraih boneka iblis bumi dan perlahan mundur. Akhirnya, mereka berhenti di pintu masuk lembah. Xiaoyan mengalihkan pandangannya setelah melihat ini. Dia melihat mayat itu dengan ekspresi yang menyakitkan, terbakar di dalam api surgawi di udara. Tinjunya perlahan mengencang. Kamu harus bertahan. Pembakaran api surgawi berlanjut selama 2 hari. Meskipun demikian, nyala api yang membakar di luar mayat tidak menghilang. Namun, rasa sakit di wajah mayat itu berangsur-angsur berkurang, mungkin karena mati rasa. Selain itu, aura perkasa yang tersembunyi diam-diam muncul di dalam tubuh. Hari lain berlalu. Di hari ini, suara angin kencang tiba-tiba muncul dari kejauhan dari lembah yang sudah lama sunyi. Sesaat kemudian, seorang pria berpakaian putih membawa tongkat jalan berbentuk ular perlahan muncul di suatu titik sekitar 100 meter dari pintu masuk lembah. Banyak sosok putih muncul satu demi satu di belakangnya. Kabut racun lembah dewa yang jatuh ini benar-benar terlalu tebal. Itu bahkan menyembunyikan aroma monster core.
Namun, akhirnya kami menemukan mereka. Petik 2. Orang tua yang memegang tongkat jalan berbentuk ular itu memandangi lembah. Senyumannya sangat pekat.